kenapa ngelakuin semua ini? Kenapa kamu jadi pembantu di sini? Mas, di dalam hidup, kadang kita harus memilih jalan yang sulit. Dan inilah pilihan hidupku. Jadi pembantu? Memangnya kenapa? Membantu itu kan pekerjaan yang mulia. Mulia karena membantu orang lain. Aku tetap Asya yang sama ya. Asya yang tegar. Aku minta maaf ya Asya. Atas semua penderitaan yang kamu alami. Aku sangat menyesal. Enggak, Mas. Aku gak ngerasa kamu banyak buat penderitaan buat aku. Justru sekarang, kamu adalah semangat aku. Aku janji. Mulai sekarang kalian berdua gak akan menderita lagi. Itu artinya, kamu sudah menganggap anak ini sebagai anak kamu. Aku yakin ya anak. Buah cinta kita. Aku sangat menyesal dengan apa yang udah terjadi. Aku menyesal aku udah menolak kamu. Ada aja itu semua gak pernah terjadi. Aku bodoh, Aisyah. Aku sungguh bodoh. Kalau aja semua itu tidak terjadi, kita bisa bersama. Aku bisa jagain kamu. Kita bisa punya anak-anak yang tumbuh bareng keluarga kita. Hati-hati ya. Kamu capek nggak? Nggak capek? Aduh, daripada main kejaran-kejaran, mendingan makan es krim. Makan es krim nggak? Mau dong. Oh ya. Main di rumah mah? Nggak boleh. Nanti makeup mama luntur sama ngamuk. Wah, kalau ngambek bahaya nih. Kelaparan semuanya berhari-hari. Ya, nggak ada yang masak. Daripada ngambek, ini kamu yang ngambek. Kamu yang ngambek. Mas, udahlah Mas. Itu semua kan masa lalu. Biarin aja, masa lalu adalah masa lalu. Mas, udahlah. Semua itu kan udah kehendak Allah. Kita harus pasrah dengan jalannya. Aisyah! Iya, Nyonya. Udah selesai semua kerjaan yang saya suruh. Sudah Nyonya, gordengnya juga sudah saya jemur. Oke.
Berarti sekarang tugas baru kamu adalah membersihkan pajangan-pajangan saya di dalam lemari ya. Lemari yang di bawah, semuanya. Ingat, jangan cuma yang di bawah, yang di atas juga. Lemari pajangan yang di ruang tamu. Iya, kenapa? Gak mau? Tapi Nyonya itu kan tinggi sekali. Bodoh amat, itu urusan kamu. Kamu mau pakai bangku, pakai tangga, mau terbang, pokoknya harus bersih. Ingat ya, ada satu hal lagi. Di situ ada guci. Kamu harus lap yang bersih. Ngelapnya harus pakai lap yang halus. Gak boleh lap yang kasar. Nanti rusak pernisnya. Ya, Aisyah sayang? Baik Nyonya. Apa? Nyonya? Yoga, risih ya dengernya ya. Mama juga awalnya risih banget dipanggil Nyonya. Tapi Aisyahnya yang mau. Mungkin dia merasa dia di sini bukan bagian dari keluarga kita. Dia pembantu. Ikutin Minah kali ya manggil Mama Nyonya. Aisyah, udah cepat kerjain ya yang tadi saya suruh. Ma. Baik, aku mau minta sesuatu sama Mama. Aku minta Mama jangan kasih pekerjaan ke Aisyah yang berat-berat karena dia kan lagi hamil. Yoga, kamu nggak percaya banget sih sama Mama? Nggak mungkin lah Mama kasih kerjaan yang berat-berat. Mama kan pernah hamil, jadi Mama tahu mana yang berat, mana yang ringan buat dikerjakan oleh ibu-ibu hamil. Tenang aja deh, percaya sama Mama. Janji ya, Ma? Ya janji, Mama janji tidak akan menekan Aisyah. Buktinya tadi, manggil-manggil Aisyah aja Mama pelan-pelan nggak teriak-teriak. Mama tahu lah, nanti bayi dalam perut kaget lagi dengar suara Mama. Terima kasih ya, Ma. Iya sayang. Terus, kamu maunya diapain tuh perempuan di sini? Didiamkan saja mesra-mesraan kayak tadi? Gak bakal. Sengaja aku beli ini buat ngerjain Aisyah. Biar copot jantungnya.
Jatuh. Aisyah! Aisyah! Tenang Aisyah, tenang. Kamu gak jatuh kok. Karena aku udah janji, aku akan jagain kamu sama anak kita. Kenapa sih Yoga pakai datang? Gagal ya rencana. Perempuan gak tahu diri. Berani-beraninya ya lo meluk-meluk tunangan gue. Murahan lo ya, gak punya harga diri. Sasha, berhenti ngehina Aisyah ya. Apanya yang ngehina? Emang kenyataannya kok. Kamu ini kan tunangan aku. Kamu udah bukan suami dia lagi, Sasha kamu sadar dong. Yoga, coba kalau misalkan kamu ada di posisi aku. Emangnya kamu rela tunangan kamu dipeluk-peluk sama orang lain? Mbak Sasha, maaf Mbak Sasha, tadi itu saya... Gue gak mau denger alasan dari lo. Aduh, udah ada apaan sih ribut-ribut? Sasa, udahlah sayang. Tante maklum kok perasaan kamu. Udah ya maklum lah. Zaman sekarang ini susah banget orang mengerti tata krama dan adab di sini. Apalagi orang kampung seperti si Aisyah itu. Ma, please deh. Aduh, maaf keceplosan. Maaf ya, nggak ada maksud mau menghina Aisyah. Sasa harap dimaklum aja. Soalnya kan dulu Aisyah menantu di sini. Jadi dia harus beradaptasi karena sekarang jadi pembantu. Pembantu? Aisyah, kamu gak apa-apa? Emang sih Tante, Aisyah di sini cuma jadi pembantu. Tapi kan dia makin leluasa untuk ketemu sama Yoga. Kok aku jadi nggak rela ya Tante? Tenang aja Sasa. Urusan perempuan udik itu urusan tante. Udah kamu tenang aja lah. Iya, tapi tadi mereka aja bisa peluk-pelukan Tante. Itu tadi kesalahan aja karena keburu Yoga dateng. Coba kalau Yoga nggak dateng, Aisyah pasti jatuh. Kalau udah jatuh kan keguguran, enak, gampang banget memisahkan mereka. Terus aku harus ngapain dong? Itu Sasa pinter dikit kenapa sih? Harus manfaatin dong situasi ini buat selalu deketin Yoga. Maksudnya, aku juga harus tunjukin ke Aisyah kalau aku bisa nguasain Yoga gitu. Nah gitu udah paling bener. Kamu bikin Aisyah cemburu, kamu pepet terus Yoga. Nanti kan Aisyah lihat pasti Aisyah kan cemburu kan. Lalu akhirnya Yoga jadi deh cerai dengan dia. Yoga jadi milik kamu. Ngerti kan? Ngerti Tante? Kenapa sayang? Kok mukanya butek gitu? Biasa aja kali. Ya gimana nggak butek mah? Aku udah dandan cantik-cantik kayak gini. Begitu aku nyampe di rumahnya Yoga, aku malah ngeliat dia lagi peluk-pelukan sama mantan istrinya itu. Maksud kamu, Aisyah si anak kampung itu? Iya mah. Yoga sih bilang sama aku dia nggak sengaja. Karena si Aisyah mau jatuh terus Yoga bantuin dia berdiri. Tapi kan tetap aja aku kesel ngeliatnya. Tapi gimana bisa si anak kampung itu ada di sana sih? Aisyah tuh sekarang jadi pembantu di rumahnya Tante Indah mah. Apa? Jadi pembantu? Kok bisa-bisanya ya Bu Indah membiarkan si anak kampung itu tinggal di rumahnya dan mempersatukan dia sama Yoga? Kalau sampai mereka berdua balikan lagi, bisa kacau. Pernikahan kamu bisa batal total. Iya juga sih mah. Tapi kan mereka nggak tinggal satu rumah. Rumah pembantu sama rumah utama itu kan beda. Itu sama aja. Iya juga sih mah. Sekarang kan Aisyah lagi hamil juga. Apa?
Udah. Aisyah hamil. Kamu jangan bilang kalau Aisyah hamil itu anaknya Yoga. Aisyah sih ngaku-ngakunya gitu, Ma. Tapi Tante Ida sampai sekarang nggak mau terima. Gawat Syasha kalau kayak begini Syasha. Terus bagaimana nanti pernikahan kamu sama Yoga? Tante Indah sih udah nenangin aku, Ma. Dia bilang kalau dia ngelakuin itu supaya dia bisa ngontrol kedekatan Yoga sama Aisyah. Nanti begitu anaknya udah lahir, mereka akan cerai dan Yoga akan nikah sama aku. Jadi nunggu anak itu lahir? Masih lama Sasha. Ya habis mau gimana lagi, Ma? Perceraiannya kan ditunda sampai anaknya lahir. Sasha, kamu kan tahu kalau sekarang ini Mama udah dikejar-kejar sama debt collector. Apalagi kamu juga bilang kalau si anak kampung itu udah melihat sendiri kalau kamu dikejar-kejar sama debt collector. Coba bayangin, kalau si anak kampung itu sampai ngasih tahu sama keluarganya Yoga, habis sudah, batal rencana pernikahan kamu. Semua impian Mama juga batal berantakan. Oh, nggak tahu ah, Sasha nggak bisa mikir. Sebel. Kawan, ini nggak bisa dibiarin. Berarti Mama harus mempercepat semuanya. Dan Mama harus menyingkirkan anak kampung itu. Seharian bekerja, aku jadi lapar sekali. Pasti anakku juga sudah sangat lapar. Nak, tenang ya. Sekarang juga ibu mau makan kok. Enak aja makan. Emang ini udah jamnya makan? Dasar rakus kamu tuh. Maaf, Nyonya. Memang ada perjanjiannya. Ada pakai makan kalau kerja. Gak ada jam makan. Kerja dulu baru beres. Boleh makan. Nih. Habisin tuh. Masih baik kan saya? Ngasihin sisa makanan dari saya. Makan tuh. Maaf Nyonya, Apa lagi? kalau boleh biar Mina saja yang berbagi makanan sama Ibu Aisyah. Mina, saya ingatkan sama kamu ya. Awas ya kalau kamu ngasih makanan kamu ke dia. Ya. Dan jangan kamu ngadu ke Yoga. Iya Nyonya, iya. Sabar ya Bu. Ya Allah, semoga air putih ini memberi kekenyangan untuk aku dan anak aku. Karena hanya ini yang aku punya. Anakku, maafkan ibu ya. Ibu cuma bisa kasih kamu ini. Semoga Allah tetap menjaga kamu dalam kandungan ibu. Insya Allah. Ibu Aisyah, ini Bibi beli nasi padang di depan. Lumayan buat ngendel perut ibu yang lapar. Ya Allah, Bi. Bibi kenapa repot-repot beliin itu buat aku? Udahlah Bu, nggak apa-apa. Mina ikhlas kok. Soalnya kalau Mina ambil aja di dapur, nanti malah ketahuan Nyonya. Jatah makan Mina sudah habis. Mina, kenapa kamu buang-buang uang untuk aku? Aku nggak apa-apa kok. Udah cukup minum air putih. Bu Aisyah, harus banyak makan. Karena kasihan janin yang ibu kandung. Terima kasih ya, Mina. Udahlah Bu, nggak apa-apa. Lagian orang hamil nggak boleh sedih-sedih. Mending sekarang ibu pergi ke pavilion dan dimakan nasinya. Tapi ingat ya Bu, jangan sampai ketahuan Nyonya besar. Aduh, nanti beliau bisa marah kayak apaan. Semoga ini bisa membantu Rina dan Rani juga yang belum makan. Iya. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama Ibu. Selamat istirahat sambil menikmati nasinya. Iya, Bi.
kalau misalnya kita lagi butuh makanan. Walaupun cuma telur, tapi rasanya kayak rendang. Apapun enak kok kalau kita bersyukur. Kalian kenapa? Kok malah dipisahin buat kakak sih? Kenapa kalian makannya dikit? Kaisyah, di dalam perut Kaisyah itu ada yang lebih butuh makan. Lagian kan Kaisyah udah kerja keras. Jadi Kaisyah butuh tenaga yang banyak. Lagian Bu Indah tuh keterlaluan banget. Pakai tenaga orang, tapi nggak kasih makan. Iya tuh Bu Indah, dasar calon penghuni neraka. Rina, Rani, kalian nggak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, ibu bisa dioperasi karena Bu Indah. Karena uangnya Bu Indah. Jadi kalian nggak boleh bicara seperti itu ya. Tapi Kak, sampai sekarang kok Ibu belum siuman ya Kak? Iya Kak, aku kangen sama Ibu. Ya udah, kita berdoa aja ya. Kita berdoa kesembuhan untuk ibu dan yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh putus harapan. Ingat ya kata-kata ibu. Aisyah! Mas Yoga. Kamu gak apa-apa? Mas, kenapa kamu lakuin ini? Tangan kamu. Kamu gak apa-apa kan? Yoga, Mama jelaskan ya. Tadi Mama bawa es batu, mungkin airnya netes-netes, Mama kepleset, terus kena bangku nih. Buktinya pinggang Mama kena ujung bangku sakit. Gimana? Kamu sakit nggak? Kena minyak? Hah? Jadi luka dong. Mama obatin ya. Nggak usah. Saya obatin sendiri. Aisyah, kamu itu ya bawa celaka buat anak saya. Lihat aja, Yoga. Jadi luka tuh kena minyak gara-gara ngelindungin kamu. Aku nggak tahu Mas Yoga akan datang nyelamatin aku. Udah, banyak alasan. Kamu pasti sengaja ya berlindung sama anak saya biar dibelain. Enggak, Nyonya. Kalau saya bisa menggantikan, saya akan menggantikan posisi Mas Yoga. Aduh, kasihan banget Yoga. Pasti dia kesakitan tuh. Kulitnya kena minyak. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa sih hidup saya sial banget harus ketemu manusia seperti kamu? Aku bener-bener nggak bermaksud bikin Mas Yoga jadi kayak gitu ya Allah. Pasti Mas Yoga sekarang lagi kesakitan. Dan semua ini gara-gara aku. Aduh, gila perih banget. Untungnya bukan Aisyah yang kena. Kalau dia kena pasti kasihan banget. Mas,
Kenapa sih, Mas? Sampai saat ini aja kamu masih mementingkan aku. Kamu itu lelaki yang sangat baik, Mas. Aisyah. Aisyah, kamu ngapain di sini? Kalau mama ngeliat kamu pasti diomelin loh. Mas, maaf ya. Aku kepikiran luka-luka kamu. Pasti susah kan ngobatinnya? Sini aku obatin ya. Sakit ya? Enggak kok. Yang lihat kamu aja rasanya udah gak begitu sakit. Ngapain lo di sini? Lo berdua lagi ngapain sih? Mbak Syasha, jangan salah paham. Saya cuma bantuin Mas Yoga ngobatin lukanya kok. Turunin tangan lo dari tunangan gue. Dasar perempuan murahan. Jangan buat kamu ya. Loh, emang bener kan dia perempuan murahan? Kalau dia perempuan baik-baik, kenapa dia berduaan di dalam satu kamar sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya dia? Laki-lakinya udah punya tunangan lagi. Maaf Mbak, tapi saya nggak bermaksud. Gak bermaksud? Gak bermaksud lo bilang? Itu doang alasan lo? Dasar pembohong. Lo sengaja kan pasti pengen deket-deket sama Yoga, ya kan? Mbak, sumpah demi Allah, Mbak, saya nggak punya maksud apapun. Saya beneran ngobatin lukanya Mas Yoga. Ya udah, kalau gitu sekarang lo keluar. Biar gue yang lanjutin ngobatin Yoga. Udah sana keluar. Yoga, sini aku obatin. Tadi aku ketemu sama Tante Indah. Terus dia cerita deh tentang kejadian barusan. Kenapa sih? Kamu tuh mau bantuin aku tuh mau ngoceh sih? Iya, iya. Ya Allah, kenapa perasaan ini rasanya sakit sekali? Aku benar-benar masih nggak rela Mas Yoga bersama dengan wanita lain. Aku masih mencintai dia, ya Allah. Betapa besar cinta yang masih aku rasakan untuk dia. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku harus mengingat semua kenangan itu, ya Allah? Hanya akan membuat hatiku makin sedih kalau aku mengingat itu. Lebih baik aku pergi aja. Aduh, astaga. Kalau jalan tuh hati-hati dong. Kenapa sih mesti buru-buru? Kalau saya jatuh, gak sembuh-sembuh nih kaki saya. Maafin saya, Nyonya, maafin saya. Kamu kenapa? Nangisnya begitu banget. Sakit ya hati kamu ya. Ngelihat Yoga sama Sasa. Ya, makanya kalau suka sama orang jangan terlalu kecintaan banget. Jadinya dalam deh. Coba kamu lihat tuh. Gak apa-apa. Kalau mereka berdua karena memang wajar. Mereka tuh sebentar lagi akan menikah. Cemburu ya kamu ya? Kamu tuh harus sadar, Aisyah. Sampai kapanpun,
kamu nggak bakalan bisa jadi nyonya di rumah ini. Karena nyonya nantinya di rumah ini adalah Sasa, bukan kamu. Jangan mimpi kamu ya. Bukan berarti kamu mengandung anak Yoga terus kamu bisa memiliki Yoga. Gak akan, gak bisa. Selamanya gak bisa. Udah, sekarang mendingan kamu ke tukang sayur, beli semua keperluan makanan di rumah ini, ya? Di sana. Rina, Kak Irfan, kalian dari mana saja? kita baru aja datang, Kak. Sekarang kita tinggal di rumah Kak Yoga lagi. Rumah yoga. Kaisa? Kaisa juga tinggal di sana, Kak. Tapi jadi pembantu. Jadi pembantu? Kaisa kan lagi hamil. Iya, Kak. Bu Ina tuh jahat banget deh, Kak. Kasihan Kak Aisyah, selalu aja disuruh yang macem-macem. Dan yang paling parah, Kak Aisyah nggak boleh makan. Kasian banget Kaisa. Maafin Kak Irfan ya. Kak Irfan belum bisa bantu kalian. Kakak juga baru dapat kerjaan. Tapi kalian tenang aja. Kakak akan berusaha cari kerjaan buat Kaisa. Ya? Yaudah. Ini. Kakak ada sedikit uang buat kalian. Buat beli makan. Buat kalian sama Kaisa. Ya? Kalian ambil. Buat makan Kak Aisyah. Makasih banyak ya Kak Irfan. Makasih ya Kak Irfan. Ya udah. Kakak pergi dulu ya. Kalian jaga ibu kalian. Kita permisi dulu ya Kak. Kita mau jenguk ibu. Assalamualaikum. Kasihan sekali Aisyah. Aku harus tengok dia. Bang, ini berapa? Ini kacang berapa, Bang? 3.000. Ini berapa, Bang? Ini 3.000 ya? Iya, Satu aja dulu. iya. Loh, Bu Aisyah, lama nggak ketemu. Sudah balik lagi toh? Dengar-dengar udah baikan nih. Kok di rumah diperlakukan seperti pembantu sih? Serius, Jeng? Dari nyonya turun tahta jadi pembantu. Ih, kasihan ya. Cantik ya Bu? Masih ngarep balikan lagi sama suaminya. Tapi mantan suaminya sudah punya tunangan baru. Ya Bang, saya capeknya sama ini ya. Iya, iya. Kacang Bang. Pak, saya mau beli ini berapa ya semuanya? Oh, Bu Aisyah udah jadi pembantu. Kalau gitu saya samain dah harga pembantu, ya. Gak macet di rumah. Ibu-ibu, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ayo belanja dong, Bu.
Mas, nggak apa-apa mas? Hah? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ini dong. Tolongin deh. Aisyah, gimana keadaan Aisyah? Aku harus minta bantuan. Yoga. Ya, Enggak. Aisyah diculik nggak? bohong lu. Enggak, gua nggak bohong, enggak. Aisyah diculik di depan rumah lu. Tadi Aisyah masih ada di sini. Gua di jalanan, kan? Jalan besar pokoknya. Depan komplek rumah lu. Ya udah, gua kesana sekarang ya. Cepat lu bantuin ya. Oke? Ada apa, Gah? Aisyah diculik. Pasti kerjaannya Mama deh. Mama kan bilang mau nyingkirin Aisyah. Aduh, gawat nih kalau sampai Mama ketahuan. Mas. Lu kaki gua bang. Aduh, sorry. Kita ke rumah sakit ya. Iya bang. Mas, tolongin mas. Ma. Aisyah mana? Aisyah di mana? Tadi sih Mama suruh beli sayur. Tapi nggak tahu dia sampai sekarang belum datang. Bener dia diculik nih, Ma. Aisyah diculik. Sama siapa? Ya nggak tahu juga. Pokoknya kalau Aisyah sampai kenapa-napa, awas lu. Aneh. Aisyah diculik. Tahu nggak? Kalau Tante rasa yang nyulik Aisyah nggak ada otaknya. Ngapain nyulik Aisyah? Uang nggak punya, nebusnya pakai apa? Aneh. Aisyah di mana ya Allah? Tolong selamatin dia. Ini siapa sih yang nyulik Aisyah? Jangan-jangan ini ulah Mama lagi. Heran, Mama kenapa sih nggak berhenti-berhenti jahatin Aisyah? Tapi Mama ngapain jadi dia pembantu? Terus sekarang nyulik dia? Nggak masuk akal nih. Ya Allah, di mana aku ya Allah? Tolong! 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 Halo Aisyah. Halo Aisyah. Ibu, Wow, bagus kamu masih ingat saya. Saya ibunya Sasha. Tunangannya Yoga. Kamu tahu? Kalau Sasha itu adalah anak kesayangan saya. Jadi saya tidak akan pernah membiarkan kamu merebut kebahagiaannya. Apalagi merebut Yoga dari dia. Walaupun kamu pakai alasan hamil anak Yoga. Bu, tapi saya benar-benar hamil, Bu. Oke. Kita akan singkirkan anak kamu. Sekarang juga dengan ibu. Bu, saya mohon, Bu. Ibu boleh lakuin apa aja sama saya, tapi tolong jangan lakuin apapun sama anak saya. Tenang Aisyah, tenang. Dengar ya, mumpung kehamilan kamu itu masih muda, jadi nggak apa-apa. Sekarang ini waktunya yang tepat. Lagian kamu nggak malu apa? Nanti kalau anak kamu lahir nggak ada bapaknya. Secara kan Yoga sebentar lagi mau menikah sama Sasha loh. Iya kan? Ayo sayang, kita minum sekarang ya. Saya akan bantu minumin kamu.
Nggak, Bu, saya mohon, Bu. Nggak. Ayo. Aisyah, jangan bikin saya marah. Minum. Bu, saya mohon, Bu. Nggak. Apa sih susahnya? Tinggal minum aja. Semuanya udah akan beres. Heh, lagian kamu nggak kasihan apa sama Yoga? Masa Yoga mau punya anak dari wanita lain? Dan wanita lain itu juga bukan istrinya juga. Dengar ya, lagian anak kamu itu nggak pantas jadi keturunannya Yoga. Yang pantas itu cuma anaknya Syasha nanti kalau udah menikah. Ngerti nggak kamu? Ayo minum. Sini. Bu, ayo. Enggak, Bu, saya mohon, Bu. Mohon, Bu. Minum. Oh ya, satu lagi. Setelah anak ini disingkirkan, kamu harus berjanji sama saya. Kalau kamu bukan hanya akan pergi dari rumah Yoga, tapi juga dari kehidupannya. Ngerti gak kamu? Kita deal ya, kita sepakat, oke? Ayo, sekarang waktunya kita bereskan semuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anakku. Nangis saja, nangis sekencang-kencangnya. Percuma juga, semuanya udah terlambat. Syasha. Iya Syasha, ada apa? Gawat, Ma. Yoga tahu kalau Aisyah diculik. Tadi Irfan nelfon Yoga. Terus sekarang Yoga lagi pergi nyari-nyari Aisyah. Aduh, gimana ini? Ini kesempatan aku kabur dari sini. Oh gitu. Lalu? Mana dong Syasha? Mana kamu? Syasha, udah dulu ya. Tutup dulu teleponnya. Aisyah kabur. Hei! Untung mamanya Syasha nggak sadar kalau aku nggak telan jamu itu. Ya Allah, mudah-mudahan aja nggak ada yang tertelan. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama anak aku. Aisyah! Jangan kabur kamu! Hei! Aisyah! Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Jangan biarkan dia menyakiti aku dan anak aku. Aisyah! Jangan kabur! Aisyah! Kamu pikir kamu bisa kabur dari saya? Aisyah! Aisyah! Aisyah? Aisyah? Duh, ini anak ya. Nyusahin banget sih pakai pingsan segala. Sadar. Aisyah? Aisyah? Aisyah di mana? Aisyah, kamu di mana sih? Aisyah? 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 Yoga? Ya ampun. Kenapa sih? Bisa-bisanya dia ada di sini. Tante, Aisyah kenapa? Tunggu, kok Tante bisa di sini? Tadi Tante kebetulan lewat sini. Terus si Aisyah pingsan, jadi Tante mau bantuin bawa ke rumah sakit. Keburu Nak Yoga datang. Aisyah tadi diculik loh Tante. Apa? Diculik? Emang siapa yang nyulik? Tante, aku mau bawa Aisyah pulang. Nak Yoga, Tante ikut ya. Lagian kan Tante juga yang nemuin si Aisyah pingsan di sini. Di rumah juga kan ada Syasha. Tante pengen ketemu sama Syasha. Boleh ya ikut ya? Iya, ayo. Yoga? Ada Jeng Mira? Gini loh Mbak, tadi tuh saya tuh kebetulan lewat jalan. Gak sengaja saya nemuin si Aisyah pingsan. Gak lama si Yoga juga datang. Malah tadi si Yoga juga sempat cerita, katanya dia juga nyari-nyari Aisyah. Katanya Aisyah lagi diculik. Udah, aku bawa Aisyah ke belakang dulu ya.
pastikan perempuan itu nggak boleh buka suara. Ya Allah, Kak Aisyah kenapa? Kak Aisyah, ya Allah Kak Aisyah kenapa? Ya Allah Tuhan, Ibu Aisyah kenapa kok bisa pisan begini Tuhan? Duh, kalian ini pada berisik aja di sini. Mendingan kalian semua pada keluar deh. Biar saya jagain dia. Saya tahu kok tentang kesehatan. Lagian kalau kalian semua di sini ngumpul, gimana Aisyah bisa dapat udara segar? Udah, kalian mendingan bikin bubur sama minuman yang hangat-hangat ya. Sama jaga-jaga sana di depan. Kalau Aisyah udah sadar, pasti saya akan kasih tahu. Iya, ayo mendingan kita keluar semua aja yuk, biar Ibu Aisyah cepat sadar. Aisyah sadar, Aisyah. Aisyah bangun. Yoga kamu tenang ya Yoga. Kamu kan sudah cerai sama Aisyah. Lagian kamu juga udah tunangan loh sama Sasha. Ya saya sih tahu niat kamu cuma nolongin aja. Cuman coba kalau sampai Sasha tahu kan pasti dia sedih Yoga. Udahlah Yoga, kamu percaya aja sama Tante ya. Biar Tante yang jagain Aisyah. Nanti kalau Aisyah udah sadar pasti Tante akan manggil kamu. Aku juga harus ketemu Mama. Ya udah Tante, kalau gitu aku titip Aisyah ya. Kamu jangan nuduh Mama sembarangan ya. Mama tidak menculik Aisyah, Yoga. Bohong, nggak mungkin lah. Yang nggak suka sama Aisyah tuh cuma Mama. Kalau bukan Mama siapa lagi yang nyulik Aisyah, ha? Ya mana Mama tahu siapa yang nyulik? Jangan Mama dong yang dituduh. Siapa, Ma? Nggak tahu. Kalau bukan Mama siapa? Bukan Mama. Iya juga ya, yang nggak suka sama Aisyah kan aku. Tapi siapa yang nyulik ya? Bagus deh, Yoga nggak curiga kalau ini semua rencana aku sama Mama. Aisyah, denger ya. Kamu jangan sekali-sekali berani buka mulut kepada Yoga ataupun keluarganya tentang apa yang sudah saya lakukan. Sampai kamu lakukan itu, bukan cuma kamu yang akan saya bikin menderita. Tapi adik-adik kamu akan mengalami hal terburuk dalam hidup. Ngerti gak? Bu, saya mohon Bu, Ibu jangan sakiti adik-adik saya mohon. Makanya, tutup rapat-rapat mulut kamu. Ngerti gak? Baik Bu. Alhamdulillah, Kak Aisyah udah sadar. Kak Aisyah nggak apa-apa kan? Kakak nggak apa-apa kok. Kalian nggak usah khawatir ya. Enggak. Gue mau ketemu sama Aisyah. Gimana keadaan dia? Baik-baik aja kan? Enggak. Tujuan gue datang ke sini sebenarnya bukan karena dia diculik juga, Gak. Gue dengar dia nggak dikasih makan sama nyokap lu. Apa? Irfan, udah lu gak usah khawatir. Gue akan jaga Aisyah baik-baik. Udah lu sekarang pulang. Iya, Gak. Gue ngerti, Gak. Tapi izinin gue ketemu sama Aisyah sebentar aja, Gak. Please. Van, lu pikir dong. Kalau lu ketemu sama Aisyah sekarang, semuanya makin panas. Nanti Aisyah akan dituduh macem-macem. Iya, lu benar juga. Ya udah, oke. Gue gak akan ketemu sama Aisyah. Kasihan dia. Tapi lu jagain dia dong, ya? Ya udah, gue pergi dulu ya. Aisyah, kakak makan dulu ya. Sedikit aja kak. Iya kak. Biar kakak cepet sembuh. Lagian makanan ini yang Kak Irfan kasih. Kak Irfan pengen Kak Aisyah makan. Demi dede bayi katanya. Biar sehat. Ya ampun.
Irfan baik banget ya. Ya makanya kakak makan ya. Keren banget kerjaannya di sini, santai, duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya sambil makan. Sadar diri dong. Maafin saya Nyonya. Kamu itu di sini pembantu, ya. Jadi harus kerja. Ayo cepat kerja. Biar kita aja Bu yang gantiin Kak Aisyah buat kerja. Kak Aisyah kan lagi sakit, kasihan. Iya Bu, Kak Aisyah kan lagi sakit. Gak bisa. Enak aja. Di sini yang jadi pembantu, dealnya siapa? Kakak kalian. Kalian nggak usah diam aja di sini. Aisyah, tolong ya. Tuh genteng di rumah induk, di atasnya disikat sampai licin, lumut-lumut semuanya harus bersih. Semut lewat harus jatuh. Atap. Atap genteng. Kan tadi sudah bilang atap genteng buat penutup rumah. Cepet-cepet kerja. Bu, tapi itu kan tinggi. Gak usah banyak tanya. Cepat bersih. Titik. Kak Aisyah, masa kakak harus bersihin atap rumah? Rumah ini tuh atapnya luas banget Kak dan tinggi. Kakak tahu kok itu tinggi. Tapi insya Allah kakak kuat. Ya udah kalian siap-siap ya sekarang. Kalian kan harus nemenin ibu di rumah sakit. Ya Allah, kenapa perutku sakit ya Allah? Aisyah. Aisyah. Aisyah, bangun Aisyah. Aku datang ke kamu Aisyah. 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 Aisyah, bangun Aisyah. Aisyah. Aduh, kok bisa kayak begini sih? Apa karena dia kaget ya? Dia jatuh dari ketinggian. Aisyah. Aisyah. Aduh, ini mau krim lagi. Terus gimana ya? Aisyah. Hei, Aisyah, bangun Aisyah. 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 Aisyah, bangun Aisyah. Yoga, kamu ngapain sih? Ma, Aisyah pingsan, Ma. Dia tadi kaget. Dia jatuh dari genteng. Terus, kamu mau kasih napas buatan sama Aisyah? Enggak boleh ya, Yoga. Enggak. Yosi, kasih. Aku? Ya terus siapa? Yoga, Mama. Cuman kamu yang bisa. Sana. Ih, mah, nggak mau ah. Nggak sudi, enak aja. Udah cepet. Aisyah. Ini dia apa gue semangat nolongin perempuan gak tau diri ini. Ih, Ma. Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa? Mas, aku bersihin genteng tadi. Ini pasti ulahnya Mama kan? Mama yang suruh Aisyah bersihin genteng. Ma, yang bener aja dong, Ma. Itu kan kerjaan yang berat. Masa suruh Aisyah sih naik ke genteng? Mama nggak nyuruh. Aisyah sendiri yang mau. Ternyata Aisyah perempuan yang sangat rajin. Dia maunya begitu. Masa Mama larang? Ya Mama diamkan aja. Mina! Mina! Ya Tuan. Mbak Mina, tolong bawa Aisyah dalam kamar. Gantiin bajunya, bersihin. Pokoknya jangan sampai dia masuk angin, ya. Ya Tuan. Mari Bu.
Yoga, kamu mau kemana? Aku mau bawa Aisyah ke dokter kandungan, Ma. Kamu ngapain bawa ke sana? Yoga, denger ya. Anak yang dikandung sama perempuan itu belum tentu anak kamu. Kenapa sih kamu sebegitu pedulinya sama dia? Kak, gue nggak peduli itu anak siapa. Yang gue tahu sekarang, Aisyah tuh sepertinya lagi sakit. Yang mau tanggung jawab. Kalau Aisyah kandungannya kenapa-napa, gara-gara mama suruh dia kerja berat, gara-gara mama nggak kasih dia makan, mau tanggung jawab. Mama nggak kasih makan Aisyah. Masa sih? Masa mama setega itu? Siapa yang bilang? Aisyah yang bilang. Aisyah, jahat banget. Kok kamu fitnah saya seperti itu? Memangnya saya salah apa? Saya kan selalu ngasih makan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Aisyah ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Berilah hambamu kekuatan untuk menghadapi dia ya Allah. Karena hambamu selalu difitnah. Amin ya robbal alamin. Bukan Aisyah yang ngadu. Kayak aku dengar dari orang lain. Tapi semua itu fitnah Yoga. Percaya sama mama. Mama nggak mungkin seperti itu. Udahlah, pokoknya sekarang aku cuma mau bawa Aisyah ke dokter kandungan. Ya, aku cuma mau pastiin aja semuanya baik-baik aja. Ayo Aisyah. Tuh kan, Mama lihat sendiri kan. Aisyah tuh bisa banget ngambil hati Yoga. Kok bisa tahu ya Yoga? Siapa yang ngomong? Jangan-jangan Nina. Bisa jadi. Kok jadi begini sih? Kenapa Yoga malah nganterin Aisyah ke dokter kandungan? Padahal aku punya niat nih, membuat Aisyah menderita di sini. Kenapa jadi, aduh Yoga lagi, malah memperhatikan Aisyah, nempelin Aisyah terus. Nggak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Nggak boleh kelamaan begini, bahaya banget. Aku harus cari cara supaya Aisyah tidak nempel terus sama Yoga. Bu, kalau saya boleh tahu, apa sebelumnya Ibu pernah minum obat yang meluruskan kandungan? Saya... Aisyah. Ayo jawab dong. Ini penting loh buat kesehatan anak dalam kandungan kamu. Iya dokter. Ada yang pernah memberi obat itu pada saya. Tapi untungnya saya sempat memuntahkan. Tapi saya takut ada yang tertelan. Oh yaudah, kalau gitu kita lakukan USG aja ya. Mari. Alhamdulillah. Janin kamu nggak apa-apa kok. Kalian bisa dengar kan detak jantungnya? Kalian bisa dengar? Itu suara detak jantungnya. Ya ampun. Aisyah. Itu suara detak jantung anak kita. Kalau gitu sebentar ya, saya print dulu.
Saya minta satu lagi ya. Ini buat kamu, Aisyah. Mas, mumpung sekarang aku lagi di rumah sakit, boleh nggak kalau aku nengok ibu aku sebentar? Ya boleh lah. Itu kan ibu kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Rina, Rani, gimana keadaan ibu? Ibu belum sadar juga, Kak. Kalau Kak Aisyah mau nemenin Ibu, silakan aja. Biar kita tunggu di luar. Bu, ini Aisyah. Ibu cepat sadar ya. Aisyah kangen banget sama suara ibu. Bu, Aisyah tadi udah USG. Nih Bu, ini calon cucu ibu. Aisyah seneng banget Bu. Doain Aisyah Bu ya. Kebetulan sekali Mbak Aisyah kemari. Begini Mbak, ada yang mau saya bicarakan sama Mbak Aisyah. Iya boleh dokter. Mari Mbak ke rumah saya Mbak. Ayo Mas. Mari Mas. Begini Mbak, kami sendiri kebingungan. Kenapa ibu Anda sampai saat ini belum sadarkan diri? Sedangkan kondisi tubuhnya sudah stabil, Mbak. Dokter, lalu apa yang harus saya lakukan? Saran saya, mungkin ibu Anda harus dipindah ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, Mbak. Begitu. Ya Allah, itu pasti butuh biaya besar lagi. Dari mana aku bisa mendapatkan uang itu? Aisyah, kamu tenang aja ya. Ibu kamu nanti kita bawa berobat di Singapura. Dia semua aku yang urus. Yoga, bagaimana hasil USG-nya? Boleh Mama lihat? Nih Mah, ini cucu Mama. Tadi aku dengar detak jantungnya. Cucu Mama. Yoga, please deh. Itu belum tentu anak kamu. Tolong jangan rusak mood aku ya. Mah, tentang Bulan. Kita ada rencana mau pindahin dia ke Singapura. Singapura? Memangnya kenapa di sini? Ya, sekarang dia masih belum sadar dan kita juga dapat rekomendasian dokter yang bagus di sana. Aisyah, tentang biayanya kamu gak usah khawatir ya. Nanti semua aku yang tanggung. Jalan dulu ya. Yosi, kamu dengar nggak tadi? Ibunya perempuan kampung itu mau dipindahin ke Singapura. Gak, Mama nggak rela. Mama nggak rela. Pokoknya Mama nggak rela. Gak boleh sampai terjadi. Harusnya biar aja di sini dirawat di sini sampai mati. Tapi kita harus gimana? Mama harus putar otak nih. Mama harus menghalangi niat adik kamu itu. Yoga, gawat. Perusahaan kita di Bali itu harus dicek. Kamu ke sana ya? Loh, aku lagi ngurusin Bulan. Bulan gimana?
Please Yoga, urusan Bu Wulan serahkan kepada Mama ya. Mama akan bawa Bu Wulan ke Singapura. Oke Yoga? Yoga, kamu gak percaya sama Mama? Mama tulus loh. Benar, Mama tulus mau melakukan ini semua. Kamu mau tahu? Kemarin, waktu yang bayarin operasi Bu Wulan siapa? Mama. Kalau nggak percaya kamu cek aja. Cek, nih mumpung lagi buka laptop. Kamu lihat siapa yang bayar. Mama, rekening Mama itu. Oh, jadi mama yang bayar. Apa gara-gara itu Aisyah jadi pembantu di rumah kita? Mama neken dia. Mama melakukan ini semua karena Mama pengen bantu Bu Wulan. Nggak ada yang lain, cuman itu. Kalau memang Aisyah datang ke sini sebagai pembantu, itu kemauan dia, bukan Mama yang suruh. Mungkin dia nggak enak kali karena Mama bayarin. Bener deh, ya? Gini, misalkan kamu nggak percaya, kamu selalu bilang Mama tuh mengada-ngada. Kamu mendingan tanya deh sama Aisyah, siapa yang benar? Ya Allah, semoga Engkau selalu memberi kesehatan untuk anak hamba. Aisyah. Aisyah, kasih tahu ke Yoga, waktu itu siapa yang bayarin operasi ibu kamu? Kasih tahu juga ke Yoga, saya kan nggak minta syarat apa-apa kan? Bener nggak? Saya mau bayar semua biaya operasi ibu kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu tahu kan, di dunia ini nggak ada loh yang gratis. Syaratnya apa, Bu? Kamu harus jadi pembantu di rumah saya. Tapi tenang aja, biaya operasi ibu kamu saya tanggung. Gimana? Pembantu, Bu. Iya, Mas. Bu Indah yang sudah membiayai pengobatan itu. Dan semua juga tanpa syarat apapun. Tuh kan, bener kan apa kata Mama? Aisyah, Yoga mau tugas keluar kota, ada kerjaan di sana. Jadi yang ngurusin ibu kamu ke Singapura adalah saya. Saya juga yang bayarin perawat buat ngurus ibu kamu nantinya. Gak apa-apa kan? Iya, Bu. Apakah ibu mau dipindah ke luar negeri? Kenapa nggak dirawat di sini aja sih, Kak? Gimana kita bisa nengokin ibu tiap hari, Kak? Kalau ibu dirawatnya di luar negeri. Rina, Rani, kalian bisa lihat kan kondisi ibu kayak gimana? Lagi pula ini semua saran dokter. Supaya ibu bisa dirawat di rumah sakit yang lebih baik. Tapi kenapa harus luar negeri sih, Kak? Itu terlalu jauh, Kak. Aku nggak rela, Kak. Aku pengen terus sama ibu. Aku juga nggak rela, Kak. Aku nggak rela kalau misalnya ibu harus dirawat ke luar negeri. Nanti siapa yang bakal ngurusin ibu, Kak? Siapa yang bakal nemenin ibu, Kak? Aku nggak mau ibu sampai kesepian. Kakak tahu, tapi ini semua juga buat kesembuhan ibu. Bu Indah bilang di sana perawatannya lebih bagus. Dan juga biaya kan ditanggung sama Bu Indah. Ya, kalian gak usah khawatir. Aku takut, Kak. Gimana kalau misalnya sampai ibu nggak terselamatkan di sana? Kita nggak akan pernah bisa untuk melihat ibu yang terakhir kalinya, Kak. Astagfirullahaladzim. Rani, kamu gak boleh bicara seperti itu. Kita harus berdoa, kita harus berusaha kalau ibu akan selamat. Kamu gak boleh bicara seperti itu.
Kita harus percaya bahwa ibu akan bicara lagi sama kita. Ini semua untuk kesembuhan ibu. Kalian ikhlas kan? Ya. Bila saja ku kau beri kesempatan. Aisyah, Mas, kamu udah mau pergi ya? iya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, Mas. Kamu juga jaga diri ya. Jangan sampai kecapean. Dan ingat, jangan sampai banyak-banyak minum kopi. Nanti mah kamu kumat lagi. Mas Yoga, andai aja kamu tahu begitu berat rasanya untuk berpisah dengan kamu sekarang. Entah ini bawaan baik kita yang ingin terus bersama ayahnya, atau memang aku yang begitu merindukan kamu. Iya. Ini foto USG anak kita. Akan selalu aku bawa. Ini sebagai penyemangat aku. Boleh aku? Iya, Mas. Hei, sayang. Kamu tungguin papa pulang ya. Sementara kamu jagain mama. Oke? Udah kayak telenovela ya kalian. Mesra-mesraan. Tapi anehnya kalian ngelakuin ini depan gue. Tunangan kamu sendiri, Yoga. Yaudah Aisyah, aku berangkat dulu ya. Yoga, kamu nganggep aku apa sih? Kamu mau pergi tanpa pamit sama aku? Aku ini tunangan kamu lupa ya? Iya aku tahu Sasha. Kamu nggak usah ingetin aku terus. Terus kenapa kamu perlakuin aku kayak gini, Yoga? Hah? Sedangkan kamu manis-manis sama anaknya Aisyah yang belum tentu anak kamu sendiri. Astagfirullah. Sumpah demi Allah. Ini adalah anaknya Mas Yoga. Tapi Mas Yasha tenang aja. Saya nggak akan ganggu Mas Yoga. Tukang selingkuh kayak lo mana bisa dipercaya? Hah? Sasha, diam! Bentak aja, Yoga. Bentak aja aku terus. Aku salah apa sih sama kamu? Hah? Emangnya menurut kamu gak pantas? Kalau aku mau coba mempertahankan pertunangan aku dari wanita penggoda kayak dia. Please Desha. Kamu jangan kanak-kanakan ya. Gue harus berangkat sekarang. Gue gak mau ketinggalan pesawat gara-gara dengerin omelan lo. Aku jalan dulu ya. Iya, Mas. Kalau ada satu orang yang gue benci di hidup ini, paling gue benci, itu lo, Aisyah. Benci sama lo. Lo pergi lo dari sini. Sasa, kenapa nangis? Ada apa? Tante, emang aku segitu gak berharganya ya untuk Yoga? Sampai dia perlakuin aku kayak gini terus? Kenapa dia lebih menghargai cewek kampungan itu? Oh, gara-gara perempuan rese itu. Emang iya, mah. Gara-gara perempuan kampungan itu, rumah kita tuh penuh dengan drama sekarang. Tante, aku gak mau terus-terusan nangis kayak gini. Aku gak mau terus-terusan ngerasa sakit kayak gini. Aku mau Aisyah ngerasain sakit lebih sakit daripada yang aku rasain. Sasa, tenang aja. Tante punya cara untuk menghancurkan si perempuan udik itu. Tenang ya. Tapi gimana caranya, Tante? Dia
itu kan kayak tembok. Diapain aja dia terima. Syah, kali ini dia pasti bener-bener hancur. Karena sekarang menyangkut nyokapnya yang songong itu. Dan nyokap gue udah janji buat bawa nyokapnya dia berobat ke luar negeri. Tapi bohong. Ibu harus sembuh. Ibu harus kembali lagi bersama kita, Bu. Aku gak rela tidak sama Ibu. Tapi ini semua demi kesembuhan Ibu sayang, Ibu gak usah khawatir ya. Aisyah janji Aisyah bakal jadi adik-adik. Ibu harus sembuh, Ibu harus sembuh. Jika semua masih butuh Ibu, Ibu harus janji sama kita ya. Ibu bakalan sembuh dan bakal lagi bicara sama kita. Rina, Rani, lepasin tangan Ibu ya. Ayo sayang. Diam aja, sabar. Kita kan juga lagi acting. Udah ya. Ini waktunya ibu kalian harus pergi, harus cepet ngejar pesawatnya ketinggalan lagi. Udah ya. Pak, tolong naikin ya. Tunggu sebentar. Aku sayang sama Ibu. Aisyah, udah ya. Ya, ibu kamu kan harus bawa ke rumah sakit di Singapura. Kamu tenang aja. Di sana nanti ada perawat khusus loh yang ngejagain ibu kamu. Terima kasih Nyonya. Atas nama ibu saya ucapkan terima kasih. Ayo, udah ya, saya pergi dulu ya. Ayo, yuk. Pak, udah tahu kan tujuannya? Langsung aja. Iya, Bu. Di sana pasti Sum udah nungguin. Iya, Ma.
jalannya jelek banget sih. Ya memang begini keadaannya. Bila saja ku kau beri kesempatan. Rumah udah gila banget. Ya memang begini keadaannya. Kamu mau tunggu di sini sampai monyet-monyet nyamperin kamu? Berani? Enggak mau, aku takut. Ya udah makanya dia. Nyonya, saya pikir tadi Nyonya nggak jadi datang. Hampir tadi saya pulang. Ya biasa tadi ada drama-drama lebay gitu deh di rumah sakit. Ini orangnya sih. Ayo cepet nih. Ayo. Bulan, perkenalkan. Ini perawat yang akan ngurusin kamu. Dia lulusan luar negeri loh. Dan udah berpengalaman selama 20 tahun. Iya, pengalaman ngangon itik sama Mbe. Sekarang nyawa kamu ada di tangan saya. Ayo cepat turun. Tum, kamu persis seperti bayangan saya. Kamu orang yang pintar. Kalau bayarannya cocok, Sumi pasti jadi pinter. Tapi urusin yang bener ya ibu-ibu rese ini. Enak aja diurusin yang bener. Gak perlu urusinnya biasa aja. Soalnya orang ini kalau sadar bikin naik darah. Bulan. Tidur aja yang lama ya. Gak usah bangun-bangun. Saya berhasil menipu anak-anak kamu. Saya bilang saya nganterin kamu ke Singapura. Mereka pasti akan berterima kasih karena kebaikan saya. Terutama Aisyah. Dia pasti akan sujud-sujud. Menyembah kepada saya karena saya baik banget ngurusin ibunya. Bayarannya, ingat ya. Kalau dia sadar jangan sampai kabur. Ini buat saya. Ya iyalah, mau buat siapa lagi? Yaudah yuk, aduh aku mulai gatel-gatel nih. Ya, mama juga nih. Dukannya terkabul lagi. Ya Allah, beri kesembuhan pada Wulan, ya Allah. Lindungi Aisyah dan adik-adiknya. Kasihan sekali mereka. Suster, Iya, Pak? saya mau tanya, Sus. Iya. Pasien Bu Wulan ada di kamar berapa ya? Kok nggak ada di kamar biasanya? Loh, Bulan sudah tidak ada lagi di rumah sakit ini, Pak. Bu Wulan sudah meninggal? Bukan meninggal, Pak. Bulan sedang dipindahkan ke rumah sakit luar negeri buat mempercepat penyembuhannya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Suster ya. Sama-sama, Pak. Ya Allah, saya berpikir macam-macam. Tapi Wulan pergi ke luar negeri. Siapa yang memindahkannya? Apa Aisyah tahu? Aku harus tanya sama Aisyah. Ya Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, hamba percaya dengan jalan-Mu ya Allah. Hamba percaya bahwa ini semua adalah takdir-Mu. Tetapi hamba mohon ya Allah, hamba dan adik-adik hamba hanya meminta satu. Sembuhkanlah ibu dimanapun dia berada. Kasihanilah dia ya Allah sebagaimana dia menyayangi kita. Ya Allah,
Bantulah tenaga medis ya Allah untuk menyelamatkan ibu hamba. Sejujurnya, sampai sekarang ini banyak sekali tangisan yang diberikan oleh kita kepada ibu hamba ya Allah. Hanya air mata yang ibu hamba dapatkan dari kita. Tolong ya Allah, berikanlah dia kesembuhan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah hamba meminta ya Allah. Amin. Aku bangkrut, Yosi. Bangkrut. Mas, kenapa bisa begitu sih? Hah? Kamu tuh pengusaha besar. Mikir dong, kenapa bisa sampai bangkrut? Maaf Mas, kalau boleh tahu ini kiriman dari siapa ya? Oh, ini kiriman dari Pak Yoga, Bu. Ternyata Mas Yoga benar-benar peduli sama kehamilanku.